Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini ketemu dalam pembahasan mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam ini cangkupannya sangat luas sekali. Langsung saja kita membahas tentang pengertian dasar-dasar ekonomi Islam. Jadi, kata dasar-dasar ekonomi Islam kita bisa pisahkan ada 3 kata, dasar, ekonomi, dan Islam. Nah, dasar secara bahasa, kalau dalam bahasa Indonesia kita kan dasar, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan basic, kemudian dalam bahasa Arab disebut asasi. Ketika kata-kata ini mengandung arti yang sama, yang istilah secara bahasa yang dimaksud asasi atau dasar itu adalah pondasi, yang berarti sebuah awal dari bangunan, yang mana awal ini disebut dengan pondasi. Apabila pondasi ini kuat, maka bangunan juga akan kuat. Jadi penentu dari sesuatu adalah dari dasar ini atau asasi ini. Sebuah ilmu apabila pondasinya kuat, maka ke depannya juga akan kuat. Sebuah masjid, gedung-gedung, apapun bangunannya, keilmuan, teknologi, apabila pondasinya kuat, insya Allah ilmunya ke depannya, bangunan juga akan kokoh. Itu pengertian dari dasar secara singkat. Oke, selanjutnya kita membahas tentang ekonomi. Ekonomi itu apa sih? Ekonomi ya ekonomi, iya. Tetapi ada pengertiannya. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ingat, bukan saja barang tetapi juga jasa. Karena manusia tidak mungkin bisa hidup sendirian, maka memerlukan jasa orang lain. Nah, secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga. Bahasa manajemennya yaitu manajemen rumah tangga. Itu arti dari ekonomi. Sekarang Islam. Apa sih itu Islam? Nah, Islam di sini adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui siapa? Yaitu Jibril, Nabi dan Rasul terakhir. Nabi Muhammad adalah utusan terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin. Ingat, rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil mu'minin saja, muslimin saja, tapi alamin. Alamin itu seluruh alam. Baik itu agama Buddha, Kristen, semuanya mendapat kerahmatan. Dalam bahasa Arab disebut Islam, berserah diri kepada Tuhan. Nah, jadi namanya Islam itu selalu berserah diri kepada Tuhan. Segala tingkah lakunya kita serahkan kepada Allah berdasarkan petunjuk Allah. Agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Itulah Islam. Tuhannya satu, yaitu Allah. Oke, selanjutnya kita bahas sebenarnya itu apa sih Islam itu kan? Ajarannya apa saja sih? Ajaran Islam meliputi 3 aspek. Nah, aspek pertama adalah akidah di sini. Kemudian syariah, akhlak. Akidah itu berkaitan dengan keimanan. Iman, kepercayaan. Dari aspek akidah ini menimbulkan rukun, yaitu rukun iman. Baik iman kepada Allah, malaikat, kitab, hari Rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Keenam poin ini harus benar-benar dipercayai. Hilang satu maka dinyatakan tidak iman. Harus konkret. Keenam-enamnya harus kita percayai. Itu ada, terjadi, semuanya harus kita imani. Itulah akidah. Yang kedua adalah akhlak. Kita bahas akhlak. Akhlak adalah moral. Yang dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan attitude atau etika. Jadi mengatur tentang etika seseorang, perilaku seseorang. Kemudian yang ketiga adalah syariah, amal, perbuatan manusia.
Amal di sini nanti akan terbagi menjadi 2, ibadah dan muamalah. Ibadah itu adalah interaksi antara pencipta dan yang diciptakan, manusia dengan Allah, sedangkan muamalah interaksi sesama manusia. Nah, ini amal, interaksi seseorang, baik sesama Tuhan, kalau sama Tuhan disebut dengan ibadah, kalau sesama manusia disebut muamalah. Dari ibadah inilah muncul rukun Islam yang 5, dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ketiga aspek ini harus dipunyai seseorang muslim, karena ini berkaitan. Nah, kalau dia hanya punya menaati syariah, akidah dan akhlak, ini belum sempurna, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Demikian juga orang punya moral, tidak moralnya bagus, tidak punya syariah, tidak punya keimanan, juga akibatnya juga tidak sempurna, tidak maksimal. Karena dalam muamalah ini nanti dalam tingkah laku semua ini harus berdasarkan dengan iman dan moral. Contoh muamalat ini akan menurunkan 2 fungsi, hukum dan hubungan politik. Kemudian dari hukum ini muncul hukum perdata dan pidana. Hubungan politik muncul hubungan internasional dan eksternal. Nah, kemudian internal ini adalah sebuah negara, hubungan sesama komponen masyarakat negara. Kalau internasional nanti dia bisa berhubungan dengan orang luar. Maka ada pembagian, yaitu pembahasan administrasi, ekonomi, politik. Cakupan pembahasan ekonomi tak luput di sini. Ada perdagangan, keuangan, dan industri. Ini aspek ekonomi yang terpenting, yaitu perdagangan, keuangan, dan industri. Dalam keuangan, perdagangan, industri ini digabung menimbulkan berbagai macam pembahasan yang sangat luar biasa sekali. Dalam berdagang harus mempunyai akidah, yaitu keimanan kepada Allah. Apabila dia imam, pasti akan mentaati syariat-syariatnya, undang-undangnya. Moralnya juga harus bagus. Nah, itulah yang dimaksud dengan Islam. Jadi, syariah, jalan yang harus ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Di dalamnya ada aturan mengenai ibadah dan muamalat. Muamalat itu bagian dari ibadah juga. Nah, itu ingat. Jadi dalam Islam itu ada ibadah, ada muamalat. Tapi muamalat itu bagian juga dari ibadah. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya seseorang itu tergantung niatnya. Kalau berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu harus diniati bismillah. Insya Allah akan menjadi ibadah. Ibadah itu akan aspeknya nanti keberkahan. Nah, gitu. Hukum asal ibadah. Nah, ini. Kalau dalam beribadah itu tidak boleh berinovasi. Berbeda dengan muamalah. Kalau dalam bermuamalah kita disuruh berinovasi sebanyak mungkin. Hukum asalnya ini seperti ini hukumnya. Segala sesuatu dilarang dikerjakan kecuali yang ada petunjuknya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu kalau dalam ibadah. Jadi kalau nggak ada petunjuk dan Quran dan hadis, itu kita tidak boleh berinovasi. Sholat maghrib 3 rakaat. Wow, membuat inovasi 4 rakaat, justru malah salah, mendapatkan dosa. Nah, itu kalau dalam Islam namanya dosa. Berbeda dengan muamalah, segala sesuatu dibolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnahnya. Nah, itulah kaidah dalam bermuamalah. Maka dalam kegiatan ekonomi kita disuruh berinovasi sebanyak mungkin untuk mendapatkan manfaat atau faedah. Oke, para ulama dari berbagai macam penjuru negara, ahli-ahli ekonomi, mereka mempunyai pendapat atau penafsiran tentang ekonomi Islam itu. Sebenarnya dari uraian di atas tadi, pengertian dasar, kemudian pengertian ekonomi, pengertian Islam, itu kita bisa gabungkan menjadi satu wawasan bahwasanya namanya dasar-dasar ekonomi Islam itu adalah membahas
tentang keilmuan perekonomian, ilmu manajemen rumah tangga, baik skala kecil atau besar, berdasarkan prinsip-prinsip atau perilaku Islam. Nah, di sini M. Akram Khan, inilah seorang ahli ekonom dari India. Kelahiran dia di India dan juga terkenal di India dan di Pakistan. Dia menyatakan bahwasanya ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia. Kalau kesejahteraan manusia dalam bahasa orang-orang fikih atau orang-orang ahli Islam itu, tokoh-tokoh Islam itu dinamakan dengan falah. Falah itu adalah kesejahteraan. Nah, jadi menurut Khan itu adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia atau falah yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Nah, itu menurut Khan. Abdul Manan, nah ini tidak asing lagi, banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh Abdul Manan. Beliau mengungkapkan ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai Islam. Semua ada kata-kata nilai Islam. Bahkan Yusuf Qaradawi, penafsir kita, yang sering muncul di layar televisi juga, beliau mengatakan pengertian ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketentuan efisiensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah. Bertitik tolak dari Allah. Tujuannya akhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Jadi dari semuanya atas pantauan Allah, dari Allah dan untuk Allah. Dari Allah untuk Allah itu apa? Jadi berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Hadis ini punya runtunan pedoman yang lain seperti ijma ulama, qiyas, masalihul mursalah dan sebagainya. Ini menjadi panduan pegangan para tokoh-tokoh Islam untuk menentukan hukum-hukum atau membuat inovasi dalam kebijakan perekonomian Islam. Inilah pengertian. Kemudian bahwasanya dalam pengertian tadi juga bisa disimpulkan bahwasanya ekonomi Islam itu mempunyai prinsip-prinsip didasarkan atas 5 hal. Pertama, tauhid, keimanan tadi, al-adl, keadilan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintah, ma'ad, hasil. Jadi pertama adalah iman. Dari iman kepada Allah, bahwasanya segala yang kita lakukan dalam bersosialisasi ini karena Allah, dilihat oleh Allah, akan menimbulkan keadilan. Keadilan itu ya namanya adil. Adil berarti tidak sama. Kemudian kenabian. Nabian adalah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad. Dia sudah mempraktikkan bagaimana mendistribusikan zakat, bagaimana mengolah harta negara. Itu sebagai pedoman juga. Pemerintah, itulah undang-undang yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Alhasil, harus ada hasilnya. Prinsip ekonomi Islam ini menurut istilah adalah usaha atau upaya untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian. Jadi dengan 5 prinsip-prinsip tadi, insya Allah roda perekonomian berjalan dengan maksimal sesuai dengan tuntutan Islam. Bukan berarti menjadi negara Islam. Itu sesuai dengan tuntutan Islam itu tidak harus menjadi negara Islam. Apa yang kita uraikan, mungkin kita bisa membaca bareng-bareng, akan membedakan antara perbedaan syariah dengan konvensional. Jadi kalau ekonomi syariah Islam mengacu pada syariat Islam dan pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga berpedoman kepada ijma dan qiyas dan hukum-hukum yang lain seperti masalihul mursalah, kemudian istihsan dan sebagainya, tergantung mazhabnya. Kemudian kalau konvensional itu berdasarkan atau mengacu kepada duniawi, bukan mengikuti syariat. Oke, mari kita lihat perbandingan
perbedaan antara sistem-sistem ekonomi dari Islam, sosialis, dan kapitalis dilihat dari ruhnya, adanya Tuhan, hubungan ekonomi dan ruang. Sosialisme, ruhnya dia konflik. Kalau Islam kerjasama. Kemudian kalau kapitalis persaingan, dia persaingan. Adanya Tuhan, secara otomatis sosialisme tidak menganut Tuhan, dia tidak memandang Tuhan. Berbeda dengan Islam, ada dan mengatur. Tuhan itu ada dan mengatur kehidupan kita. Nah itu. Kalau kapitalis ada tapi tidak aktif, asal bodoh gitu. Kemudian hubungan ekonominya, kalau sosialis itu proletar, sosialisme proletar. Ini egalitarisme dan ini individualisme. Mempunyai perbedaan yang sangat signifikan di sini kan. Kemudian ruang waktunya duniawi, dunia dan ukhrawi, individualisme dan duniawi. Maka di sini 4 duniawi dan ukhrawi. Jadi seseorang dalam paham sistem ekonomi Islam itu apa yang dilakukan itu bukan kepentingan duniawi saja, tetapi juga dengan kepentingan ukhrawi. Inilah yang membedakan antara sistem ekonomi antara sosialisme, Islam dan kapitalis. Ini kalau dibahas secara detail membutuhkan beberapa jam ataupun waktu gitu kan. Inilah sekilas perbedaan antara sistem ekonomi yang satu dengan yang lain. Untuk pertemuan kali ini, pembukaan ini kita singkat. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas, yang kedua akan membahas tentang harta dan kepemilikan. Kemudian pertemuan nanti yang ketiga tentang akad-akad. Kemudian juga akan membahas tentang apa itu produksi maupun konsumsi. Cukup sekian, mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan atau kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.